Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kepada Bapak Muhammad Fatoni sebagai dosen pengampu kita. Kita ucapkan terima kasih ya Bapak. Oke, saya sendiri adalah Roma Rudiki Saputra dari kelompok 3 Pancasila. Saya di sini sebagai moderator. Dan untuk pemateri yang pertama ialah Syaratul Ilmi, dan untuk pemateri yang kedua ialah Zidah Naila Fauzia, dan untuk pemateri yang ketiga atau yang terakhir ialah Azizatu Sofa. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama ialah hubungan antara proklamasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk yang kedua ialah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk yang ketiga ialah implementasi dalam pembuatan kebijakan negara. Oke, untuk pemateri kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariatul Ilmi di sini akan menjelaskan tentang sifat hubungan antara pembukaan UUD dengan proklamasi. Hubungan antara pembukaan UUD dengan proklamasi ada 4 poin. Salah satunya adalah proklamasi dan pembukaan UUD merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, bagaimanapun juga, proklamasi dan Undang-Undang Dasar tidak akan pernah dipisahkan karena mereka adalah salah satu dasar negara yang tidak mungkin akan terpisah. Yang kedua adalah ditetapkannya pembukaan UUD 1945 beriringan dengan UUD Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi dari proklamasi. Jadi, pembukaan UUD 1945 itu memang sudah ada hubungannya dari awal dengan UUD Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, sama-sama merupakan pernyataan kemerdekaan. Jadi, pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan sama-sama menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Poin keempat, UUD 1945 memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Jadi, UUD 1945 menjelaskan apa itu proklamasi, menegaskan proklamasi, dan juga mempertanggungjawabkan proklamasi. Sekian materi saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya di sini Zidah Naila Fauzia akan menjelaskan tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencangkup pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa. Pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila tersebut akan dijabarkan ke dalam batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimuat di dalam Pancasila pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan yang bersifat kausal mempunyai pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 penyebab keberadaan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis merupakan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila dan dijabarkan ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan satu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif sesuai dengan penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan di dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas kesatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu keadilan sosial yang berarti negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan kepada rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan negara ini adalah negara melindungi bangsa Indonesia, seluruh warga Indonesia, dan menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan
dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran pertama ini. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Pokok pikiran kedua yaitu menjelaskan merupakan Indonesia adalah causa finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang berbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang menurut ahli dari bangsa Indonesia menjelaskan kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dan lalu yang terakhir, pokok pikiran yang keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara. Subbab yang selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam subbab ini akan ada 4 bidang yang akan dibahas. Yang pertama adalah bidang politik, yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang sosial budaya, dan yang keempat adalah bidang pertahanan dan keamanan nasional. Yang pertama adalah bidang politik. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi, harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus diakhiri. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2. Penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan cerminan dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Pengembangan bidang ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, namun juga demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Maka sistem ekonomi disusun dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara di bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 ayat 5, yang merupakan perluasan dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini haruslah mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar, yakni Pancasila. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yang berarti nilai-nilai Pancasila mendasarkan nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang sosial dan budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 ayat 6. Penjabaran dari pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga yang mencangkup nilai keagamaan, nilai pendidikan, dan nilai kebudayaan nasional. Bidang yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan nasional. Negara pada hakikatnya adalah masyarakat hukum. Dan demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketertiban dan melindungi hak-hak warga negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan nasional dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Yang merupakan pancaran dari sila pertama, yang pokok pikirannya adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari pembelajaran kali ini.
Saya Romario Diki Saputra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.